Oke, selamat pagi Bu Dina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Herman, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri Cibogo, Kabupaten Subang. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Dina. Beliau mengajar atau guru matematika di SMK Negeri Cibogo. Dan kira-kira kabarnya gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Nanti sebelumnya akan diamati pembelajaran di dalam kelas yang akan kita lakukan. Mungkin ada pun tujuan daripada observasi ini adalah satu, untuk mengetahui dan mengevaluasi proses mengajar di kelas yang Ibu Dina lakukan, sehingga akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam memberi suatu pendidikan terhadap peserta didik kita. Adapun beberapa pertanyaan, maaf Ibu ya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu Dina. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu nih. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke peserta didik itu udah seperti apa kira-kira? Karena untuk materi yang akan saya ambil itu tentang barisan aritmatika, maka tujuannya itu saya harap peserta didik nanti dapat mengetahui apa itu pola bilangan dulu sebelumnya, terus yang keduanya peserta didik dapat memahami konsep dari barisan aritmatika itu sendiri, terus dan yang ketiga itu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika. Itu merupakan pengembangan ya dari konsep aritmatika, atau ada pengembangan lain selain dari pembelajaran aritmatika itu? Jadi sebetulnya itu bab tentang barisan dan deret. Hanya di barisan dan deret itu ada dua materi, ada aritmatika dan ada geometri. Jadi sebelumnya itu yang dipahami terlebih dahulu itu tentang aritmatikanya. Oke Bu, kira-kira metode pembelajaran yang akan dilakukan kira-kira pakai metode atau model pembelajaran seperti apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Ibu Dina? Untuk metode pembelajaran yang akan saya lakukan itu nanti berbasis masalah dengan strategi problem solving ya Bu ya, dengan sistem diferensiasi akan dibagi kelompok itu ya. Nanti bagi kelompok sesuai kemampuan mereka masing-masing. Dan ada itunya kompetensi sosial emosionalnya yang mau dimasukkan, seperti menyapa, berdoa, seperti itu? Iya, pasti ya, pasti itu udah dimasukkan. Oke Ibu, jadi pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu bersifat diferensiasi dengan strategi kelompok ya Bu ya, dengan metode berdiskusi dan akan membagikan sebuah KPD dan tanya jawab. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang dilakukan? Untuk itu selain RKPD, perlengkapannya mungkin nanti ketika pembelajaran akan ditampilkan PowerPoint. Oh, berarti ada PowerPoint, laptop, sama Infocus ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan tuh mau dilaksanakan observasi pembelajaran tersebut? Untuk hari ini Rabu, berarti saya akan di kelas 11 RPL di jam ke-7. Oh, jam ke-7. Oke. Berarti kebetulan hari ini ada jam matematika di jam ke-7. Oke, setelah observasi nanti, atau sekarang kan kita observasi ya. Dan kira-kira misalkan apa nih
yang Ibu harapkan atau yang Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Mudah-mudahan nanti saya ada gambaran tentang media apa yang akan saya terapkan nanti. Terus dan ya itu mudah-mudahan nanti anak-anak lebih percaya diri ya dengan metode yang saya terapkan. Paling tidak sudah memiliki sebuah persiapan yang sangat matang dan gambaran bagaimana cara melakukannya nanti ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya Budin, atas perbincangan pra-observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti ya di jam 7 bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah SPL ya? Ya. Siapa? Duduk siap gerak. Masker. Sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, latihan dulu ya. Ajeng, Ali, mana? Jarak. Andra, Feli, Putra, Ramdan, Rastu, Reva, Nama di semester ini yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Bisa dilihat ya tujuan kalian belajar yang tadi itu dapat mengetahui pola gerakan, terus yang kedua dapat memahami konsep barisan aritmatika itu sendiri, terus yang ketiga dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan Sebelum masuk ke barisan aritmatikanya, kita harus mengetahui dulu tentang barisan bilangan. Barisan bilangan itu barisan atau bilangan yang disusun menurut suatu aturan tertentu. Contohnya, misal di sini ada barisan bilangannya itu 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada lagi barisan bilangannya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu titik-titik itu masih ada seterusnya ya warnanya. Terus yang ketiga 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Di sini ada barisannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu tidak ini barisan bilangan apa? Kasih. Pinter, siapa namanya? Marwan. Ini disebutnya barisan bilangan asli. Terus yang kedua kalau dimulai dari 0 berarti barisan bilangan apa? Cacat. Kalau ini 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya barisan bilangan ganjil.
anggotanya. Kelompoknya berarti yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sok, tulis. Kerjakan sesuai ada di situ perintahnya. Nomor 3 juga sama. Ya, sok kerjakan. Lanjut nih. Harus yang jelasin. Bolanya 3, Bu. Iya, ditambah 3. Tambah 3. 19, 22, 25. Sama semuanya? Sama. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompoknya. Keluar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, gerak. Pasca. Mengakhiri pembelajaran. Marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana sehat? Alhamdulillah baik Pak. Ya, berjumpa lagi bersama saya Herman CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri Sibogo, Subang. Saya masih ditemani oleh Ibu Dina dalam acara observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan alhamdulillah pagi ini juga saya tidak sendiri. Kita ditemani juga oleh Ibu PP kita yang luar biasa, Ibu Yanti Mala, SPD MPD. Terima kasih Ibu Ya, sudah berkenan. alhamdulillah sering bersama Ibu. Gimana kabar hari ini Ibu? Baik? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya. Di pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Waktu itu kita telah melakukan observasi, dan sekarang pasca observasinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan observasi tentang akademik yang telah dilakukan oleh Ibu Dina terhadap proses kemarin. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Dina kegiatan observasi yang telah dilakukan waktu itu, Bu? Alhamdulillah berjalan baik Pak. Walaupun masih belum terbiasa dan masih tegang Ya, gitu masih kaget perasaannya, ya. karena Biasanya sama kepala sekolah, Iya. sekarang sama rekan cuma sejawat. sejawat Gitu ya. gitu. Gitu. Kira-kira ini bisa diceritakan kembali aktivitas pengembangan apa Ibu yang telah dilakukan di kelas itu, mungkin langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya gitu waktu di observasi. Siap. Untuk tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk pengembangannya itu dari pengetahuannya materi yang saya ambil itu tentang barisan bilangan, barisan aritmatika gitu. Luar biasa ya Bu ya. Baik, kira-kira pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan itu apa nih Bu? Dan sejauh mana nih pengembangan yang Ibu lakukan, sudah berhasil apa belum gitu? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun mungkin masih ada beberapa kekurangan yang mesti saya perbaiki. Berarti alhamdulillah ya sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Kira-kira kendala apa Bu yang terjadi di dalam kelas itu? Untuk kendalanya sendiri mungkin masih ada beberapa siswa yang masih acuh dan kurang aktif gitu. Oh iya. Iya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak mau bisa sama temannya Iya, gitu ya. itu salah satu Karena alasannya. ketika dikelompokkan Betul. mereka menjadi acuh karena tidak sefrekuensi. Iya, jadi akhirnya mereka mungkin karena tidak terbiasa, jadi merasa canggung, terus ada rasa malu, Rasa jadinya kurang aktif gitu. Oke Ibu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Selain daripada mereka minder atau apa gitu? Ya dari situ yaitu Pembagian pembagian kelompoknya ya? kelompoknya itu karena kita yang menentukan, jadi mereka akhirnya merasa tidak mau berkelompok Kelompok dengan dengan yang kita tentukan, jadi akhirnya mereka nggak mau Nggak gitu, mau ya, jadi satu akhirnya frekuensi. iya betul. Terus kira-kira ada rencana ke depannya Ibu untuk mengatasi hal tersebut dalam sebuah kelompok mungkin? Mungkin agar mereka terbiasa dengan suasana baru gitu ya Pak, mungkin akan membiasakan ya pertemuan itu untuk rotasi tempat duduk gitu. Oh Iya. iya, rotasi tempat duduk ya, Iya. biar mereka terbiasa dengan suasana yang baru. Iya, biasanya kan mungkin yang di kanan
si A, yang di kiri si B. Jadi Iya. agar terbiasa dengan suasana baru, jadi dirotasi. Oke, itu mungkin rencana Ibu ke depan ya, Iya. mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, rencananya Amin, terrealisasi, memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. amin, amin. Baik Ibu, mungkin untuk rencananya ke depannya saya tunggu cerita info baiknya mengenai perkembangan kelompok, terutama dalam pembelajaran yang sifatnya berpusat pada murid gitu ya. Siap. Oke, mungkin segitu aja observasi pasca hari ini. Kita kebetulan ada Ibu Pepe, mungkin ada sedikit rekomendasi mungkin Ibu untuk kedepannya gitu. Ya, terima kasih. Saya sudah mendengar percakapan dari Arema selaku observer, kemudian Bu Dina sebagai guru mengajar di kelas berapa ya? Kelas 11. Kelas 11. Jadi tadi sudah ditanyakan tujuan pembelajarannya, kemudian juga pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Dina saat itu ya. Kemudian ada percakapan temuan-temuan ya ketika di pembelajaran, di antaranya keterkaitan dengan area pengembangan kaitan dengan murid ya, karena merasa ketika dibagi kelompok tidak aktif lah ya, tidak sesuai. Kemudian dilihat dari strateginya sudah bagus, terus kemudian juga mereka sudah mencoba menuntun ya, terlihat dari proses menemukan sendiri begitu ya rutiniannya untuk berstrategi. Terus tadi yang diungkapkan oleh Bu Dina berkaitan dengan rencana tindak lanjutnya, tadi katanya mau membuat rotasi ya, rotasi jadi biar anak terbiasa itu kira-kira bisa dilaksanakannya itu lebih cepat lebih baik gitu. Itu saja barangkali Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Oke Ibu, ini karena kita sudah melakukan observasi dengan baik, alhamdulillah berjalan lancar. Ini ada beberapa dokumen yang harus Ibu tanda tangan sebagai salah satu bukti bahwa sudah melakukan observasi pasca observasi. Oke. Terima kasih, dengan demikian mungkin acara praobservasi ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.